Rahasia manifestasi tanpa lelah, seni Wu Wei, dan cara cerdas mewujudkan impian tanpa ngoyo. Pernah panjenengan mencoba menangkap seekor kupu-kupu dengan berlari sekuat tenaga? Semakin cepat panjenengan mengejar, semakin lincah kupu-kupu itu terbang menjauh. Betul nggak? Tapi coba duduklah dengan tenang di sebuah taman, biarkan badan panjenengan rileks, dan tanpa panjenengan duga, kupu-kupu itu justru hinggap di bahu panjenengan. Sedulur, manifestasi juga bekerja dengan cara seperti itu. Banyak dari kita itu sukanya ngoyo, kita bekerja keras sampai stres, kita memaksa keadaan, dan kita mencengkram impian kita begitu kuat hingga kita kehabisan napas. Betul nggak? Padahal semesta tidak merespon ketegangan-ketegangan seperti itu. Blas ora. Semesta justru merespon ketenangan kita. Dan pada video ini kita akan belajar tentang seni Wu Wei. Bagaimana tetap bergerak maju menuju impian besar, tapi dengan hati yang sepenuhnya santai dan percaya bahwa semuanya akan berakhir sangat indah. Mari kita mulai dari dasar, kita akan memahami apa itu Wu Wei, yaitu bertindak tanpa memaksa. Sahabat, Wu Wei bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa. Wu Wei sering diterjemahkan sebagai effortless action atau tindakan tanpa paksaan. Orang ngoyo, orang kemudu-kudu, orang kemurungsung, orang gege mongso. Bayangkan saja sebuah sungai. Air sungai itu selalu bergerak maju menuju ke laut, bukan? Tapi ia tidak pernah terlihat ngoyo. Jika ada batu besar, ia mengalir memutarinya. Jika ada tebing, ia terjun menjadi air terjun dengan indah. Ia tidak pernah melawan arah, tapi ia mengikuti aliran. Di dalam manifestasi, Wu Wei berarti panjenengan tetap melakukan langkah-langkah nyata menuju impian panjenengan, tetapi panjenengan melepaskan kapan dan bagaimana semuanya akan terjadi. Panjenengan bekerja karena panjenengan senang, bukan karena panjenengan takut tidak punya uang, bukan karena panjenengan takut nanti nggak dapat jodoh, bukan karena panjenengan takut nanti nggak bisa lulus sarjana dan lain sebagainya. Panjenengan berkarya karena hal itu adalah ekspresi jiwa panjenengan, bukan karena panjenengan merasa tertinggal dari orang lain. Nah, saat panjenengan bertindak dengan sikap santai seperti ini, panjenengan berada di frekuensi yang selaras dengan keberlimpahan. Terkadang ya sedulur, jalan menuju manifestasi itu tidak lurus. Kadang ada belokan tajam, ada tanjakan terjal, bahkan beberapa kali juga harus menghadapi jalan buntu yang memaksa panjenengan harus berbalik arah. Orang yang ngoyo akan mengeluh dan marah saat menghadapi hambatan-hambatan seperti ini. Mereka menganggap ini adalah kegagalan. Mereka akan berkata, "Oh, ternyata pelajarannya Pak Lang itu gedabul, dobos. Apa itu hukum asumsi? Dobos, dopok." Akan bilang begitu. Namun bagi orang yang paham Wu Wei, tahu satu hal, yaitu semesta tidak pernah melakukan kesalahan navigasi. Jika panjenengan harus berputar jauh, mungkin ada seseorang yang perlu panjenengan temui di sana. Jika jalan panjenengan melambat, mungkin saja panjenengan sedang dihindarkan adanya bahaya di depan sana. Sikap santai muncul saat panjenengan punya keyakinan absolut bahwa apapun yang terjadi, akhirnya adalah kemenangan panjenengan. Setback atau kemunduran itu hanyalah cara semesta untuk menyusun ulang strategi yang cocok untuk memberi hadiah terbaik bagi panjenengan. Nah, di video ini mari kita belajar dari sang legenda bernama Chong Afi. Kita lihat ya, sedulur, ini contoh nyata dari sejarah Nusantara sebenarnya. Chong Afi, beliau datang ke Medan pada akhir abad ke-19 dari negara leluhurnya, yaitu dari Tiongkok. Dia datang dengan tangan kosong, hanya berbekal tekad dan kejujuran. Namun ia tidak pernah terlihat sebagai orang yang serakah atau terburu-buru. Chong Afi ini bergerak dengan prinsip harmoni. Beliau bekerja keras dengan mengelola perkebunan, dan beliau selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang, mulai dari kulinya hingga para sultannya. Beliau tidak ngoyo dalam memupuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya,
Beliau justru sangat santai dalam bersedekah, ya, memberi. Beliau membangun masjid, membangun gereja, membangun kuil dan jembatan tanpa merasa takut bahwa hartanya akan habis. Perjuangan hidup Chong Afi ini tidak selalu mulus, Poros. Beliau menghadapi persaingan bisnis dan tantangan zaman kolonial yang sangat keras. Tapi karena beliau bertindak dengan sikap selaras, ya, selaras dengan kemanusiaan, dan selaras dengan aliran takdir yang kita sebut sebagai Wu Wei tadi, kekayaan justru mengejarnya. Beliau menjadi orang terkaya di Sumatera pada masanya. Dan ini bukan terjadi karena dia mencengkram erat-erat uangnya, bukan. Tapi karena ia membiarkan uang itu mengalir melaluinya. Chong Afi membuktikan bahwa kesuksesan tertinggi diraih oleh mereka yang mampu tetap tenang ketika berada di tengah badai, dan yang tetap berbuat baik saat ditekan, dan yang percaya bahwa hidup akan memberikan hasil yang adil bagi mereka yang bergerak, yang berjuang dengan integritas. Jadi prosedur yang ingin tahu lebih banyak tentang sang legenda Chong Afi ini bisa berkunjung ke Medan. Di sana ada istana beliau berupa rumah besar, rumah gaya Tiongkok kuno yang sangat indah, megah, dan seru pokoknya dengan semua barang-barang yang ada di dalamnya. Suatu kali Pak Lang pernah berkunjung ke tempat Chong Afi ini beberapa waktu yang lalu, sekalian ziarah ke Velangkani. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita mempraktekkan Wu Wei ini untuk hari ini? Ubah kalimat panjenengan. Jangan lagi katakan, aku harus mencapai target ini di bulan ini. Kata-kata harus ini sangat berbahaya, Poros. Karena kata-kata ini menciptakan tekanan. Jadi katakanlah, aku mengizinkan kesuksesan datang kepadaku melalui tindakan terbaikku hari ini. Saat panjenengan bertindak tanpa beban, ide panjenengan akan lebih mudah muncul, lebih jernih, intuisi akan menjadi lebih tajam, dan orang-orang akan lebih tertarik untuk bekerja sama dengan panjenengan. Panjenengan itu akan seolah menjadi magnet yang menyenangkan. Bukan pengejar yang menakutkan, bukan, tapi magnet yang menyenangkan. Orang akan mencari panjenengan. Ingat ya sedulur, matahari itu tidak perlu berteriak untuk meyakinkan bunga agar mekar. Nggak pernah kan? Tapi matahari hanya bersinar begitu saja, bersinar dengan tenang, nggak berteriak-teriak, dan bunga-bunga pun mekar dengan sendirinya. Begitu juga manifestasi panjenengan. Jadi para sedulur, jika hari ini rencana panjenengan tidak berjalan sesuai jadwal, tersenyumlah pada semesta ini, katakanlah, aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya semesta, tapi aku tahu ini akan berakhir dengan indah. Jadi teruslah melangkah ya sedulur ya, teruslah berkarya, teruslah bertindak, tapi lepaskanlah ketegangan di pundak panjenengan. Panjenengan tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kekuatan besar semesta yang menggerakkan planet-planet ini di orbitnya juga sedang menggerakkan impian panjenengan menuju pada kenyataan untuk panjenengan. Jadilah seperti air, tetap mengalir, tetap tenang, dan biarkan diri panjenengan dibawa menuju samudera keberhasilan yang luas. Saya mengundang panjenengan untuk mulai melangkah dengan lebih ringan hari ini. Wu Wei. Salam seger waras.